Oke, saya mau jelasin dulu sedikit tentang ini dia. Oke, sebentar. Tutupan soalnya. Tunggu ya sebentar. Oke, saya mau ngomongin sedikit tentang TM3 kita. Jadi flow-nya gini, ini kan pertemuan ke-11. Pertemuan 12-nya hari Rabu, kalian tahu? Rabu ya. Oke. 13 itu berarti hari Senin lagi. Oke. Udah. Ya, tunggu aja ya. Nanti saya lomba. Di sini aja. Lanjut. Oke, pertemuan 11, 12, 13 tadi ya. Pertemuan hari ini kita akan belajar foto ya. Lihat sana dulu tuh, kita foto. Supaya gaya. Oke, 11, 12, 13. 11 kita akan belajar elemen. Hari ini elemen itu akan kita selesain kalau selesai. Kemudian week 2 si TM3 ini. Karena gede nilainya nih. Kemudian di week 13 itu kalian akan asistensi UAS kalian, yaitu website event yang akan kalian buat di menggunakan Elementor, gitu ya. Jadi 11 hari ini nih kita akan belajar Elementor, 12 kita akan asistensi buat TM3, week 13 kita akan asistensi UAS kalian, kayak gitu. Oke, nah pertanyaan saya adalah untuk TM3 ini ada yang udah mulai buat belum? Yang online juga jawab ya. Hah? Ada buat. Udah sampai mana? Oh, masih di Figma. Oke. Kalau yang lain? Belum. Oke. Diam berarti tanda kalian belum buat sepertinya ya. Apa-apa. Nah, saya mau tunjukin. Nah, jadi kalau kalian lihat di Google Classroom, itu saya barusan upload ya. Oh, di sini. Oke, ini saya upload. Ini adalah ini contoh kakak kelas kalian. Setahun di atas kalian. Dan ekspektasi saya sama Kak Vika adalah kalian bisa bikin seperti ini. Ini saya kasih lihat dulu. Ya, yang bikin kakak kelas kalian namanya Carla Linus. Ada yang pernah pakai aplikasi Brainly? Nah ya, oke. Berarti nggak buta-buta banget lah. Nah, jadi dia, si Carla Linus ini kelompoknya dia redesign aplikasi Brainly. Yang pertama yang dia lakukan adalah seperti biasa, kayak TM1 kalian, dia analisa dulu.
Kemudian, nah kalau di sini dia bilang begini, efisiensi flow perlu ditingkatkan. Nah, seperti yang kalian tahu, UX itu step-nya semakin sedikit, itu akan semakin bagus. Jadi maksudnya dari kalian masuk ke web, anggap aja masuk ke Shopee, sampai kalian belanja, semakin sedikit step-nya itu akan semakin bagus. Nah, kalau di Brainly ini, menurut analisa dia, masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatin nih, step-stepnya. Kemudian dia juga kasih apa nih? Slider ini nggak efisien segala macam gitu ya. Hierarki sama spacingnya. Ya kalau kalian lihat di sini nih groupingnya masih belum jelas. Nah ini yang akan dia redesign. Nah ini yang tadi yang saya bilang extra step-nya mau dikurangin. Groupingnya diperjelas. Kemudian ini riset yang dia lakukan. Nah untuk user persona mungkin kalian nggak usah bikin karena kayaknya saya juga nggak sempat kasih materinya. Tapi persona itu sama kayak riset, cuman dia lebih lebih mempelajari kebutuhan usernya secara spesifik kayak gitu. Jadi persona itu sangat berhubungan sama yang namanya empati. Tapi nanti saya kasih deh kalau kalian memang mau. Jadi persona ini biasanya mempelajari user, goal-nya apa kalau masuk ke sebuah aplikasi, pain point-nya apa, ya, tujuannya apa. Nah ini customer board-nya. Ya, ini ciri-ciri orang yang pakai Brainly ya. Curious, aktif, 13 tahun ke atas, sama pelajar biasanya. Nah, ini yang kedua adalah orang yang emang apa nih, intelligent commenter, guru yang memang udah verified, semua orang yang suka menolong. Ya, ini jadi ada dua ini ya, ada dua audience. Satu student, satu si teacher-nya. Nah, ini product board-nya. Jadi aplikasi aslinya seperti ini. Dan ini kompetitornya dia kasih ruang guru. Nah ini desain approach-nya ya, ini konsepnya dia mau playful, clear, segala macam. Temanya butterfly, color palette-nya dia bikin. Ini mood board-nya, ya walaupun mood board-nya masih bisa lebih maksimal ya. Icon set yang dibuat. Kemudian ini sitemap. Sitemap pada tahu ya? Oke, sitemap. Jadi di homepage ini akan ada 4 menu utama. Lalu ini prototype yang dia bikin. Dari Lofi atau wireframe-nya. Ini sketsa karakternya ya. Lofi yang udah masuk ke Figma kayaknya. Ini udah high fidelity. Oke, ini comparison-nya nih. Jadi yang tadi dia bilang kan groupingnya nggak jelas, sekarang jadi kayak begini, groupingnya lebih jelas. Jadi maksud saya solusi visualnya itu jelas. Nah, yang tadinya perlu 3 langkah, sekarang jadi cuma perlu 1 langkah kayak gitu-gitu. Ini kalian bisa cek ya di Google Classroom, saya udah upload. Layout-nya lebih clear ya, lihat nih. Ini sama ini kalau kalian bandingin jauh. Oke. Nah, ini homepage-nya. Ini link Figma, tapi kita nggak usah lihat Figma-nya, kita lihat ini aja. Mana? Video. Ini jadi dia rekam 3-5 menit gimana cara aplikasinya bekerja. Coba kalian. Ini nggak ada audionya tapi ya. Ini dari sign in-nya, homepage-nya.
masukin pertanyaan. Itu kalau mau scan. Kalau mau posting jawaban. Nah, itu untuk SD, SMP, SMA, atau sekolah. Subjeknya bisa dipilih. Ini kalau matematika soalnya seperti apa. Jadi kalau mau chat ya tadi. Ini leaderboards-nya. Ya, kurang lebih gitu. Ini kalau saya nggak salah ada 80 halaman deh Figma-nya. Dan ini contoh yang saya kasih lihat cuma satu. Masih banyak yang lain juga yang nilainya bagus. Ada apa ya, aplikasi WeChat, WhatsApp tuh bagus-bagus. Lain juga bagus waktu itu. Nah, ini sekilas tentang TM3 kalian. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Untuk TM3-nya, untuk Rabu depan ini nih. Nah, by the way, kalau mereka itu risetnya kan kelompok, tapi bikinnya masing-masing per individu. Tapi kalau di kelas ini melihat waktunya jadi opsional. Kalian boleh melakukan risetnya kan memang kelompok ya kalau risetnya. Tapi aplikasinya boleh, kalian mau bikin sendiri boleh, mau tetap dalam kelompok, bikinnya per kelompok juga boleh. Ya. Jadi kalau kalian bikin kelompok ya berarti satu kelompok nilainya sama semua gitu. Kalau per individu ya udah berarti dipecah kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Ada yang mau tanya untuk TM3-nya? Yang online juga mau tanya boleh? Nah, terus tunggu saya kasih lihat lagi. Oke, ini contoh yang saya kasih. Ini sebenarnya tahun 2017 ya, jadi mungkin desainnya agak kuno. Tapi ini tentang BT Football, aplikasi BT Football atau website saya lupa. Ya, ini about-nya ya. Aplikasi tentang apa, goal-nya apa, segala macam. Lalu nih audiensnya. Nah, kalau dia mendefinisikan aplikasi ini ada 5 audiens. Orang yang suka olahraga secara umum, orang yang terobsesi sama olahraga, ada banter, ada intelligent commenter sama komen sama ini main eventer. Ya. Kemudian ini personanya. Kemudian skenario. Nah, kalau skenario itu mirip dengan goal sebenarnya. Saya kasih contoh ya.
Misalnya kalian buka aplikasi Klik BCA. Ketika kalian masuk ke Klik BCA, biasanya kan kalian ada goalnya dong. Yang pertama misalnya apa? Cek saldo, 1. Udah gitu transfer ke teman, 2. Atau bayar tagihan online misalnya, bayar listrik 3, bayar apa Shopee atau Topet 4, kayak gitu. Nah, itu pasti ada goal-goalnya kan, ada skenario-nya. Nah, skenario itu kalau di UX, jadi ketika kita ada goal, misalnya saya mau transfer ke Kafika gitu ya. Nah, itu ada step-stepnya kan. Nah, di step-stepnya itu dibilangnya adalah skenario. Jadi ada berapa langkah yang perlu dia capai untuk mencapai goal-nya, itu skenario. Nah, kalian nanti ketika redesign aplikasi juga harus sama seperti itu. Misalnya kalian ambil apa ya? Atau kamu ambil apa? Aplikasi lelang. Lelang, kayak eBay gitu. Modelnya itu kayak online tapi buat penciptaan negara. Jadi dijual berat. Oke, nah. Berarti orang kalau masuk goalnya apa? Kan ada beberapa dong. Goalnya apa kalau orang masuk ke situ? Buat lelang. Berarti kan mungkin goal pertamanya adalah dia membandingkan dulu dong ya. Mungkin dia mau cari kategori apa nih? Kategori lelang mobil atau emas atau apa. Itu kan goal pertama ya. Goal kedua mungkin dia akan comparing barangnya. Misalnya mobil A sama B gitu ya. Misalnya. Yang ketiga mungkin biddingnya kan mungkin ya. Nah, berarti kan minimum udah 3 tuh. Sign up atau sign in itu juga goal yang lain. 4. Paling enggak tuh ada 4 goal. Seperti itu. Jadi kalau kamu bikin, kamu harus kasih skenario-nya apa aja nih. Apakah bisa chat sama si orang yang lelangnya gitu. Kalau chat berarti itu udah goal yang lain lagi kan. Seperti itu. Gitu ya skenario ya. Jangan sampai ada yang salah. Nah, dari sini baru dia masuk ke competitive research. Ya, ini wireframe, high fidelity. Kurang lebih seperti itu sih. Ini TM3 kalian. Dibikinlah sebaik mungkin karena persenannya gede banget untuk TM3 kalian. Nah, harapan saya di hari Rabu nanti, ya, di hari Rabu itu kalian ketika datang buat asis nih per kelompok ya, kalian tuh udah yang pasti udah harus ada aplikasinya, skenario-nya udah harus ada, terus ada video demo nanti buat pengumpulan. Tapi minimum kalian tuh udah sampai sitemap lah, sitemapnya udah ada. Atau paling nggak ini nih, udah ada sketsanya. Jadi mau bikin aplikasinya seperti apa. Kalau lebih bagus lagi, kalian udah ada masuk desain di sini. Ya, kenapa ekspektasi saya sampai sini? Ya karena kayaknya banyak dari kalian yang belum buat sama sekali. Jadi untuk dari tahap sini sampai ke sini 2 hari itu udah lumayan banyak tuh. Kayak gitu. Jadi hari Rabu ini ekspektasi kita kalian minimum sampai sini, sitemap atau Lofi. Kalau bisa sampai sini kan jauh lebih bagus. Gitu. Ya. Oke, jelas? Ada yang mau tanya? Jelas semua? Oke. Ya udah. Kemudian ini saya udah perpanjang. Jadi kalian kumpulin tadinya harusnya tanggal 16, saya udah ganti jadi tanggal 23. 23 itu berarti pengumpulannya adalah seminggu setelah week 13. Gitu ya. Seminggu setelah week 13 kalian udah harus kumpulin. Oke. Sip, kalau udah berarti siapin ini kalian, Elementor kalian. Kita akan latihan. Udah gitu yang di kelas, kalian ada yang pakai apa? Master Web ya? Niaga Hoster yang pakai siapa? Oke, Rumah Web ada yang pakai nggak? Nggak ada ya?
Ya udah. Nah, apa namanya? Pastiin kalian ketika mau login ke WP admin atau ke cPanel jangan sampai ada yang salah ya passwordnya. Kalau sampai salah, kejadiannya akan sama kayak kelas tadi jam 11. Satu kelas ini semuanya diblok sama hostingnya. Karena dianggap brute force. Brute force itu jadi lebih kayak karena ada beberapa orang yang salah masukin password dengan IP yang sama. Jadi dianggap kalian lagi mau ngehack nih mungkin gitu. Jadi si hostingnya, Niaga Hosted menganggap ada sekumpulan hackers yang lagi mau nyabotase gitu dengan IP yang sama. Makanya kelas tadi siang tuh diblok, banyak yang kena blok lah kayak gitu. Nah, di sini jangan sampai kayak gitu. Oke. Nah, tujuan kita hari ini ya adalah membuat latihan website seperti ini. Nah, sebentar, mana ya yang udah versi jadinya. Oke. Sebentar. Oke nih. Ini bisa di-achieve pakai Elementor. Jadi kalau kita slide si ini jalan apa si cewek ini. Ya. Terus ini tunggu 2 detik muncul kayak gitu. Nah, ini kita mau coba nih bikin hari ini latihan pakai Elementor plus masukin video ini. Sama bikin headernya. Oke, nah sekarang kalian coba dulu masuk ya, jangan sampai ada yang salah password. Yang online juga cobain. Oke, ini kalian lihat di sini ada 4 halaman, ada home, about, event detail, sama register. Nah, jadi kalian buat dulu, kalau saya udah buat tadi, ya, kalian buat dulu home-nya belum ada ya. Ada yang lain nggak? Gue sih ini gue pakai free jaringan biasa. Di sini. Sampai mungkin. Atau yang lain. Oke, sebentar. Siapa lagi ini agak hoster yang bisa akses selain akses pakai hati bisa. Iya, kelompok saya kebetulan online juga semua. Tapi dari domain utamanya sendiri itu jadi nggak bisa diakses, jadi nggak kayak yang kemarin lagi gitu. Jadi kayak seakan-akan udah ada yang pakai domain saya juga. Sekelompoknya kali ada yang salah password. Domain kamu namanya bagus banget kali sampai dihack ya. Yang sekelompoknya ada yang salah password. Tapi kalau salah password beda IP. Ini kan gara-gara banyak. Oke, Glenn sih kayak solusinya kamu chat aja sama orang Niaga Hosternya udah. Oh, oke. Orang Niaga Hoster tuh minta pin di kliennya tadi. Dia punya pin sendiri jadi Niaga Hoster. Oh, oke. Identifikasi. Oke, buat rumah web. Betul-betul. Kalau buat Niaga Hoster ya, kalau kalian mau chat, kalian akan dimintain pin. Pin itu kalian bisa dapat di cPanel. Dashboard kliennya, bukan cPanel. Dashboard klien. Jadi ada angka semacam pin itu nanti akan kalian kasih ke orang Niaga Hosternya buat chat. Dia akan verifikasi kalau kalian memang betulan orang yang punya account-nya. Gitu. Beda sama rumah web. Ya, jadi Glenn kamu juga kayak gitu. Oke. Iya. Nah, terima kasih, Kak. Iya. Web nggak ada gitu-gitu. Langsung di ini sama ini hosting lokal nih kayaknya. Ya, sebenarnya sih sebelum dia bagus. Bagus sih kalau yang lain. Cuman kayak gini ribet. Ribet lah. Kalau misalnya bisa. Jadi kalau ada kodenya gitu misalnya. Iya sih. Yang kerjasama.
harus beli dicari lagi yang selain itu beli Nah, dedicated server. Lo yang siapa yang setting. nah itu baru komplainnya gue habis gitu. Gila. Kalau kemarin Itu dia pasang musik ya. Nah, musik dangdut. Ini nanti video recordingnya saya upload ke aku. Jadi nanti kalau yang belum bisa ketinggalan. Ya, video. Iya. Ntar ini aku jelasin kalau yang belum bisa login ya. Oke, yang pertama ya. Jadi kalian ke Pages lalu bikin halaman yang kalian mau. Kalau di saya bikin ada event detail. Saya bikin dulu namanya home 2 deh. Soalnya yang home itu buat contoh. Home 2 ya. Publish. Oke, nah kalau kalian lihat, jadi sekarang saya ada ini home 2, saya hapus dulu. Nah, saya ada ini ya, home 2, ada event detail, about, sama register. Jadi langkah pertama yang saya perlu lakukan adalah saya ke setting, ke bagian sini, reading. Ya, kemudian untuk homepage display, saya akan pilih static pages, static page, namanya home 2. Nah, yang bisa langsung ikutin aja ya. Kalau udah, saya pilih save changes. Oke, ada notifikasi di sini, setting save. Lalu saya ke appearance. Di appearance ada namanya menu. Saya klik menu di sini. Jadi kita bikin menunya dulu. Nah, ini bekas tadi saya hapus-hapusin dulu. Biar kalian nanti jelas. Oke, nah. Udah gitu kalian bikin namanya bebas. Kalau saya menamainya home menu. Ya. Jadi saya mau create dulu menu, namanya home menu. Lalu saya save dulu. Nah, habis itu saya akan masukin halaman-halaman yang akan dimasukkan ke dalam menu. Nah, ini dia. Saya akan masukin ada home 2, ada about, ada event detail, sama register. Halaman yang saya mau, saya centang. Lalu kalau udah dicentang, saya pilih add to menu. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini urutannya, kalian bisa ganti-ganti nih. Mana yang mau di sebelah kiri, mana yang mau di kanan, mana yang di atas, mana yang mau di bawah. Ya, kalian tinggal klik tahan aja. Nah, kalau saya biasanya bikin ada home, ada about, ada event detail, sama register. Jadi urutannya biasanya seperti ini. Kalau udah, kita save menu. Ya. Oke. Nah, dari sini kalian ke dashboard ya. Sekarang kita ke appearance, ke template. Jadi sekarang kita mau bikin namanya header sama footer. Apa? Tunggu. Suaranya kekecilan. Oh, oke. Jadi dari appearance menu kan kalian masukin dulu nih halaman-halamannya. Udah belum? Masukin dulu aja. Jadi dicentang yang mau. Udah gitu kalian pilih add to menu.
Yang lain aman nggak? Udah sampai sini bisa ya? Nah, kalau udah, kita ke sini sekarang, ke templates. Oke, klik template ya. Nah, dari template, kita klik di sini, namanya theme builder. Kalian klik aja theme builder di sini. Oke, pilih yang namanya header di sini. Nah, udah muncul seperti ini. Nah, coba dulu di appearance. Kok appearance tadi apa namanya? Oke, buat yang belum ada Elementor yang berbayar nih, yang bagian situ, kalian cari di folder namanya NewMat 2, ada di sini zip Elementor 392. Coba download dulu. Yang ini udah ada Elementor bayar ya. Tadi di pengaturan pencet apa? Yang mana ya? Pengaturan mana ya? Oh, di setting maksudnya ya. Di setting pilih apa? Reading tadi ya. Buat si siapa tuh? Tesalonika. Oke. Buat kalian yang lagi ikutin
saya ada kasih file, namanya file latihan. Di nama foldernya NewMed 2. Sebentar. NewMed 2 namanya file latihan. Kalian download aja. Ini kita akan pakai image-image ini buat latihan. Silakan di-download dulu. Tadi kita udah sampai sini. Nah, kalau kalian beli Elementor itu tuh dia sediain template. Cuman kita nggak akan pakai template ya. Namanya juga designer gitu kan. Ini kita silang aja makanya. Nah, kita akan bikin header. Nah, kita bikin 2 kolom aja ya. Ini ada 2 kolom. Yang pertama saya akan kasih image di sini ya. Saya tarik aja image. Kemudian untuk image-nya saya kasih ini aja deh. Nih, ya, si gambar matahari ini. Kalian bisa dapetin dari file yang tadi udah di-download. Saya kasih. Ini yang pertama. Terus yang kedua, di kotak sebelah kanan, ya, kalian cari namanya nav menu atau navigasi menu. Kalian masukin aja di sini. Ya. Terus pastiin nama menunya adalah nama menu yang kalian buat, namanya home menu. Coba masukin dulu. Oke, udah belum situ? Udah. Oke, ya, lanjut ya. Nah, ini kan anggapannya adalah logonya nih. Cuman kan untuk sebuah logo kegedean dong. Nah, saya akan jadi klik si bullpen ini. Aduh. Ya, nih jadi klik di sini. Saya pilih style. Oh, sorry nih ya nih. Saya pilih image ini, widget image, pilih style. Kemudian kalian akan lihat sini ada namanya width. Ya. Nah, width ini kalian akan lihat ada 3 di sini. Persen, pixel, sama namanya VW atau viewport width. Nah, ini viewport width akan saya jelasin nanti. Saya akan jelasin 2 macam dulu. Persen sama pixel. Ya. Kalau saya bikin pixel, artinya logonya saya bikin ukurannya by pixel ya. Jadi width-nya itu width-nya lebarnya ya. Nah, kalau ini berarti lebarnya adalah 70 pixel misalnya nih. Atau 80 pixel. Kayak gini. Oke. Tapi kalau 80 pixel itu artinya fix. Tapi kalau saya pilih persen, ya, persen itu dia akan mengambil, misalnya saya setting 20 atau 15 gitu ya. Nah, ini adalah 15% dari lebarnya si kolom. 15% dari lebarnya kolom. Ya. Nah, enaknya Elementor itu adalah kalian bisa cek bagian responsive mode. Di sini, ya kalian di bawah sini kalian klik coba. Namanya responsive mode. Ya, kalau kalian klik ini nanti di atas akan muncul nih pilihan ini. Nah, kalian mau lihat website kalian di desktop, tablet, atau mobile.
Nah, tampilan di tablet itu seperti ini. Kalau di mobile itu seperti ini. Ya. Nah, ini karena kita pakai persen, dia 20% dari lebar width-nya. Tapi kalau misalnya kita pilih pixel, ya. Misalnya saya bikin 70. Ya, ini 70. Artinya di tablet dia akan tetap 70 pixel. Di mobile tetap 70 pixel. Jadi ini fix. Tapi kalau saya pilih persen, saya pilih 20, 15 ya. Nah, ini 15% dari lebar width-nya si kolom. Nah, ini otomatis akan jadi lebih kecil. Kenapa? Karena dia ada 15% dari ukuran width yang udah disesuaikan sama tablet. Dan di mobile jadi segede ini. Itu responsifnya. Nah, jadi saya akan pakai 15% aja. Ya. Terus kemudian logo ini akan saya bikin di sebelah kiri, tata kiri. Berarti di bagian konten saya akan pilih alignment-nya itu kiri, left. Nah, pindah ke sini. Kemudian si navigasi menu, ya, navigasi menunya saya akan pilih align-nya di kanan. Terus kalau kalian lihat, logo sama navigasi menunya nih masih belum align center nih, ini masih align top. Nah, caranya adalah kalian harus edit section-nya, ya, section yang ini nih. Di bagian layout, kalian pilih vertical align, kalian pilih middle. Nah, dia akan langsung align-nya di tengah, bukan align atas atau align bawah. Ini kalau misal saya bilang align bottom, nah dia akan langsung ke bawah. Tapi kalau align top, dia ke atas. Gitu ya. Nah, saya untuk kasus ini saya akan pilih middle. Nah, silakan dicoba-coba dulu. Terus jangan lupa di-save kalau udah. Oh, jangan di-save dulu deh nanti. Tampilan di tablet itu kayak gini. Lihat ya, ini agak-agak cacat nih kalau buat saya. Terus tampilan di apa namanya mobile kayak gitu. Nanti kalian lihat. Sekarang saya mau coba. Ini kan menunya kayak gini ya menunya nih. Tuh. Saya mau coba supaya si ini nih apa namanya nih hamburger menunya pindah ke sebelah pojok kanan. Nah, cuman masalahnya kan, kalau kalian lihat, kolom ini kan full ya dari kiri ke kanan. Kalau di settingan mobile responsifnya. Nah, cara ngeditnya adalah, jadi kalian klik kolom ini kolom yang ada isi logonya ya, kalian klik. Kemudian di bagian layout, di kolom width, kalian pilih 50. Artinya kita mau bilang kolom width-nya 50% aja. Makanya dia langsung jadi pendek segini. 50%. Nah, terus karena jadi logonya kan jadi kecil nih logonya. Nah, kita klik lagi widget si image ini. Terus kita naikin deh. Persenannya jangan 15, tapi jadi berapa nih? Sekitar 30%. Khusus di mobile. Ya. Nah, kalau udah si widget ini yang navigasi menu, kalian klik si kolomnya ya di sini. Kalian bikin width-nya 50% juga. Nah, dia otomatis pindah tuh. Jadi sekarang 2 kolom. Ya. Habis 2 kolom,
Ini kan masih rata tengah. Kalian klik aja di icon bullpen-nya. Lalu pilih di sini namanya toggle align ya. Lihat di bagian bawah namanya toggle align. Kalian pilih rata kanan. Nah, kayak gitu. Terus kalau kalian lihat ini kan jelek nih. Kalau kalian klik ya. Tuh. Dia kebukanya aneh nih. Kayak gini. Nah, kalian bisa atur itu di sini. Mobile drop down, full width-nya kalian yes. Pilih yes. Sekarang kita coba lagi. Nah, jadinya kayak gini. Ya. Nah, ini kalau kalian mau atur misalnya kayak di styling ya. Ini ada drop down nih. Ya. Drop down itu misalnya background color-nya saya mau warna hitam atau abu-abu. Saya cek. Itu jadi abu-abu kan, drop down. Nah, kayak gitu. Ya, kurang lebih lah. Terus udah gitu kalau kalian mau ganti warna toggle yang hamburger button ya, kalian gantinya di sini, toggle button. Toggle button background color-nya biasanya saya bikin 0, jadi transparansinya saya matiin aja. Ya, saya matiin transparansinya. Color-nya saya ganti, misalnya saya mau ganti warna apa, abu-abu atau apa, atau misalnya orange, gitu. Bisa. Nah, misalnya inilah tuh ya, sementara lah. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah, jadi ini kita cek ulang, ini tampilan mobile, ini tampilan tablet, ini tampilan desktop. Kalau buat kalian udah oke, ya, kalian pilih publish, nih ya, lihat ya, publish, dia akan minta kasih pertanyaan ke kita, header yang kita buat mau dibikinnya di mana, display di mana. Nah, kita pilih add condition, ini wajib ya, add condition. Kita kasih perintah, perintahnya langsung ada nih, include the entire site. Bisik banget sih. Nah, terus misalnya nih contoh ya, saya pilih exclude, saya pilih singular, saya pilih pages, lalu saya pilih about misalnya. Nah, jadi perintahnya ada dua kondisi nih. Yang pertama dia akan tampil di semua di semua halaman, tapi khusus di halaman yang namanya about, header ini nggak akan muncul. Kayak gitu. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, kalau kalian mau tahu. Tapi untuk kasus ini, saya hilangin aja. Karena saya mau dia tampil di semua halaman saya. Lalu save and close. Nah, kalau udah, coba cek website kalian, header-nya akan ada di setiap halaman. Di kasus saya, berarti, coba lihat ya. Ini langsung ada di semua halaman harusnya. Ya. Silakan dicoba-coba dulu. Yang online kalau mau tanya langsung aja. Oke, lanjut ya. Ini waktunya udah mau habis soalnya, 20 menit lagi nih. Kayaknya terpaksa lanjut minggu depan. Tapi tetap asistensi. TM. Oke, ini
Oke, kalau udah, kalian ke page ya, ke pages di sini. Ini page. Pilih tadi yang home 2 ya, atau apapun itu. Kalian pilih edit di sini. Lalu pilih edit with Elementor. Oke, nah ingat setiap kali kalian setting page di Elementor, kalian harus ke sini dulu nih, ke pojok kiri bawah, ke setting, ya. Udah gitu, title-nya kalian hide, ya. Ini kan home 2 namanya, kalian hide title. Lalu page layout, ini ada dua pilihan, Elementor Canvas sama full width. Bedanya apa? Kalau Elementor Canvas, ya, dia akan membuat halaman ini putih kosong. Walaupun kalian udah bikin header, tapi kalau kalian bikin pakai Canvas, dia akan mereset semuanya itu, khusus di halaman ini aja. Tapi kalau kalian pilih Elementor full width, artinya header yang udah kalian buat itu akan muncul di atas secara otomatis. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi settingannya, ingat ya, di setting kalian pilih hide title, page layout-nya kalian pilih Elementor full width. Kemudian kalau kalian lihat background ini warna putih. Nah, kalian bisa, misalnya halaman ini, kalian mau kasih warna, nggak mau putih. Ya, kalian tinggal ke style, jadi di sini nih. Di setting sini, setting, pilih style, lalu background type, pilih yang klasik, lalu kalian tinggal pilih warna di sini. Nah, misalnya saya mau kasih warna apa? Krem ya, misalnya. Nih, kayak gini. Tuh. Ya, langsung bisa. Gitu ya. Tapi kayaknya saya nggak mau sih. Saya putih aja. Tapi kalau kalian ya bebas. Nah, kalau udah, kita nyontek desainnya dulu nih. Tadi mana yang udah saya buat? Oke, ini dia ya. Ini desainnya ya. Oke, nah kalau kalian lihat, ini kan dua kolom nih, ya. Tulisan di sebelah kiri, desain sebelah kanan, image-nya. Artinya logikanya kita harus bikin pakai dua kolom, ya. Jadi saya akan bikin dua kolom di sini. Nah, ini supaya cepat aja ya. Ini supaya cepat. Sekalian saya kasih tahu fitur barunya. Jadi, ini kebetulan saya udah buat ya. Ini kan saya udah buat nih kebetulan. Kalau kalian udah buat, ini kalian tinggal klik di bolpen-nya nih. Klik kanan, kalian copy. Habis kalian copy, kalian ke sini nih. Ke kolom di sini, di tanda plus, kalian klik kanan lagi, paste. Langsung. Jadi nggak usah bikin dari nol. Kalau di kasus saya nggak usah bikin dari nol, kalau kalian karena belum buat ya ada kalian bikin ulang. Nah, coba kalian buat dulu lah. Pokoknya ada headingnya, ada tanggalnya. Silakan. Fontnya bebas. Sekarang saya akan coba kasih warna. Jadi saya klik section-nya, saya kasih warna di sini.
Anggap aja saya mau kurang lebih kayak gini ya. Nah, sekarang kita coba dari habis warnanya udah, saya mau setting tingginya nih. Tingginya si banner ini. Jadi kita sekarang dari section ini, kalau kita udah pilih, kita ke bagian layout di sini, ya, layout. Kemudian di bagian height itu ada namanya fit to screen. Kalau saya pilih fit to screen, artinya tingginya akan mengikuti tinggi monitor, ya. Otomatis mengikuti tinggi monitor. Nah, cuman ini ada kelemahannya fit to screen itu. Kelemahannya adalah untuk tampilan tablet dia masih oke. Ya, ini tablet tuh kayak gini, fit to screen-nya masih. Tapi kalau di mobile dia jadi ngaco. Nah, biasanya saya menghindarin pakai fit to screen, ya. Terus ada lagi namanya minimum height. Saya biasa pakai minimum height. Nah, seperti yang tadi, ketika saya pilih minimum height, itu ada pilihan pixel, VH, sama VW. Kalau VH itu viewport height, kalau VW viewport width, kalau nggak salah namanya. Nah, contoh ya, misalnya saya pilih, kalau pixel saya pilih misalnya 600. Segini misalnya nih. Anggap aja 600 deh. Atau 580 misalnya ya. Oke. Tingginya fix nih 580. Terus kemudian di tablet fix dapat 580. Di handphone juga 580. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya pilih VH, ya, height. Kalau saya pilih VH itu kan persenan ya. Jadi kalau VH saya pilih 100, VH itu kan 100% dari viewport height, artinya 100% dari tinggi layar. Nah, ini sebetulnya sama aja kayak fit to screen. Cuman bedanya kalau kita pakai VH, itu dia nggak ada masalah di bagian mobile-nya. Seperti itu. Nah, saya biasanya pakai VH kalau ada kebutuhan fit to screen. Kemudian saya juga bisa misalnya kalau mau, kalau 100 mungkin terlalu tinggi ya saya mungkin jadi 70 misalnya. 70% dari tinggi screen kayak gitu ya. Tuh sama semua. 70% dari tinggi screen. Nah, cuman dalam kasus ini saya tetap mau pakai pixel aja. Jadi tadi itu ya bedanya, pixel, VH sama VW. Nah, di pixel saya akan pakai 580. Dah. Oke. Nah, sekarang saya memasukin si gambar ini. Nah, kalau kalian perhatiin ini adalah dua image yang kepisah. Ya. Ada background-nya, ada si ceweknya. Jadi saya klik dulu di sini satu image. Saya masukin dulu background yang ini. Kalian bisa ambil ya. Insert media. Mana mouse? Bisa. Oke, kalau udah insert media. Nah, dapat ya ini satu. Nah, masukin lagi yang kedua. Image lagi. Tarik ke bawah sini nih ya. Baru masukin si cewek skateboardnya itu yang ini. Oke, nah ini. Nah ini kan cuma kegedean ya. Biasanya kalau saya kecilin. Kecilinnya biasanya saya pakai persen aja, jangan pixel ya. Segini kurang lebih. Berapa nih? 65%. 65% biasanya. Nah, caranya ada dua untuk pindahin ke atas. Ada yang bisa tebak gak apa? Ada yang tahu gak cara pindahin ke atas pakai apa?
Segambar ini. Lihat ya. Kalian bisa pakai margin top, kalian minus. Sorry. Ini rantainya saya matiin dulu. Oke, margin topnya saya bikin minus 100. Ini 1000. Minus 100 tuh. Oke, masih kurang berarti minus 500 misalnya. Kayak gitu. Dapat nih posisinya kayak gini. Cuman biasanya akan jadi masalah nanti di bagian responsifnya tuh ya. Kita harus atur lagi di bagian tablet. Terus kita atur lagi di bagian mobile, dan biasanya ini nggak akurat biasanya. Nah, saya biasanya nggak pakai ini. Yang lebih gampang itu adalah saya klik si gambar skateboarders ini, saya pilih ke advance, positionnya saya pilih absolute. Jadi kalau absolute itu dia akan secara otomatis bilangnya apa Rafika ya? Absolute. Biasanya sudah lepas dari parent. Lepas dari parentnya lah bahasanya ya. Dia langsung ke atas di sini nih. Kayak gitu. Nah dari sini kalian baru bisa atur nih. Misalnya offsetnya mau berapa tuh kalian bisa atur di sini semua ya. Tapi dalam kasus ini kita coba aja di sini. Jadi offset yang ininya 30. Vertikalnya saya diamin aja. Terus kalau udah, kita ke motion effect di sini. Di motion effect ini pilih scrolling effect ya. Scroll effect pilih ya horizontal. Ya, horizontal. Dah. Jadi kalau saya ke bawah nih, slide ke bawah, dia akan begini otomatis. Tuh. Nah, ini makin tinggi dia akan semakin cepat movementnya. Oke, kayak gitu. Silakan dicoba dulu. Ini saya akan tunjukkan beberapa website aja yang dibuat dengan Elementor ya. Sebentar. Mana nih website? Oke, coba lihat ini dibikin pakai Elementor juga. Ini kalau kalian lihat, ini kok kayaknya kecil banget, kegedean ya. Nah, inilah. Nah, ini sebetulnya layoutnya mirip sama desain yang tadi. Sangat mirip, cuman ini paralaksnya beda. Kalau yang tadi kan on scroll kan vertikal ya, horizontal. Kalau ini vertikal, kayak gitu. Bagian sininya nih. Nah, kadang-kadang memang efek-efek ini namanya paralaks. Ketika kita bikin efek kayak begini nih akan jadi ada movement-movement yang kayak menipu mata lah, seperti itu ya. Nah, kalau ini pakai fixed position. Jadi dia stop, tapi yang lain saya scroll atas bawah dia tetap fix. Gitu ya, kurang lebih. Ya, ini beberapa yang bisa kalian achieve kalau pakai Elementor. Ya, seperti ini. Sebentar, mana lagi ya? Ya, ini kalau nggak salah juga pakai fixed position deh. Oh ya. Nah,
Ini satu. Kemudian ini kalian pasti udah pernah lihat kan? Ini bikinnya di Elementor juga soalnya. Nah, kalau ini sebenarnya full videonya bikin di AE. After Effects, masukin ke sini. Nah, cuman karena ini memang bentuknya showcase ya. Showcase jadi flow-nya adalah ketika orang masuk ke website, mereka harus lihat video ini dulu. Dari sini, ya kan apa temanya Dear COVID ya. Masuk ke sini, nama mata kuliahnya Visual Making Project. Planningnya harusnya sih nanti 2021 ada 2022 segala macam gitu ya. Menunya dari sini, ini pun full video nih. Ini full video. Kalau ini semua pakai CSS ya. Kalian tinggal cari CSS-nya di rotate 90 derajat. 45 ya, 90 ya gitulah. Ya, ini kuratorial Mario yang bikin, baru karya-karyanya. Kalian tahu website ini kan? Atau jangan-jangan ada karya kalian di sini? Bukan nih? Oh, ini berarti kakak kelas kalian. Oke. Terus ada apa lagi? Sebentar. Ini kalau kalian mau masukin video ya. Nah, kalau ini buat Mahkamah Konstitusi 18 tahun, desainnya mungkin nggak bisa macam-macam. Seperti ini aja. Cuman minimum tetap ada movement-nya. Ada sesuatu yang bergerak lah di sini. Nah, cuman kelebihan website ini adalah ini adalah 360. Kalian bisa view 360. Bikinnya pakai kamera 360. Lalu di-embed di dalam website ini. Nah, cuman kalian nggak bisa langsung embed, harus ada plugins-nya dulu, gitu ya. Nanti kalau kalian bikin event ada 360-nya, ya udah, ini bisa nih sebenarnya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya website kelebihannya cuma karena ada 360-nya aja sih. Ini dipersiapkan untuk di ulang tahun yang ke-18 untuk kasih tahu nih fasilitasnya apa aja, kayak gitu-gitu. Terus apa lagi tadi? Oh, ini mungkin yang terakhir yang dibuat di tahun 22 sih. Ini website yang sangat repot untuk dibuat. Kayaknya 2 bulan atau 3 bulan pun ada bikin kayak gini. Nah, yang kalian harus tahu adalah ketika kalian mencoba layout seperti layout koran kayak begini ya headernya. Ini bikinnya lumayan repot nih. Dari sini ada garis, ada ini banyak banget objeknya nih, bikinnya lumayan susah. Tapi bisa achieve ya, bisa dibikin. Nah, ini cukup unik karena dia main layer atau Z-index. Gitu. Layoutnya pun rumit banget ini. Ya, basicnya bikin website begini nggak masalah, tapi ketika harus dibikin jadi responsif itu akan jadi masalah karena susah banget. Gitu. Nah, ini contoh misalnya di mana? Oh, sorry ini. Nah, ini juga main efek-efek parallax. Ya. Intinya sih kalau menurut saya sejauh ini kalau kita main parallax itu akan menimbulkan efek tertentu di mata usernya lah. Gitu. Cuman hati-hati karena responsifnya pun susah kalau kita mau main kayak gitu. Nah, intinya adalah tuntutan dari kita adalah di UAS kalian nanti bikin website eventnya jangan terlalu biasa,
Tapi bikinnya yang ada paralaksnya, ada transisi segala macam kayak gitu-gitu. Kita mau lihat selain teknik kalian, tapi kita juga mau lihat komposisi yang agak-agak sophisticated lah, kayak gitu, yang agak-agak rumit. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih. Sama nanti minggu depan ya. Sebetulnya gampang sih, kalian bisa belajar sendiri. Kalau kalian lihat yang ini, kalian akan lihat sebetulnya kan bikin-bikin begini gampang ya. Kalau kalian udah ngerti bikin prinsip kayak begini, harusnya prinsip ini juga gampang. Ini tunggu 2 detik baru muncul animasinya. Kalau ini template-nya udah langsung ada di Elementor-nya, ini gampang. Nah, sama masukin video dari YouTube. Ya, ini pun gampang sebenarnya. Tapi minggu depan akan kita coba supaya kalian lebih biasa lah, lebih bisa lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ekspektasinya ya website kalian di UAS bikin pakai Elementor ya, website event. Hasilnya harus ada beberapa efek seperti itu dan responsifnya harus jalan. Oke, ada yang mau tanya sejauh ini? Yang online mau tanya? Nah, untuk hari Rabu nanti, ketika ASIS, saya menyarankan kalian yang online juga datang untuk onsite sih. Karena asistensi online itu setengah mati susah. Intinya kalau mau nilai kalian maksimal di time 3 kalian, datanglah onsite gitu ya, untuk asistensi dalam bentuk kelompok. Udah sih itu aja. Kak Vika udah mau tambahin, Kak? Enggak? Ya udah. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, berarti kelas sudah selesai. Thank you buat hari ini. Sampai ketemu 2 hari lagi. Iya. Jangan lupa Rabu. Bukan minggu depan. Minggu depan, week 13, kalian asistensi UAS. Yang online udah boleh live. Yang onsite udah boleh, matiin komputer.